Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya kalau bukan karena kasih Tuhan, maka kami tidak akan ada pada hari ini. Tapi kami bersyukur Tuhan mengasihi kami, bahkan Engkau bukan hanya lahir bagi kami, Engkau mati bagi kami Tuhan, Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Karena itu hari ini Bapa, kami bersyukur kami masih boleh ada di penghujung tahun ini. Tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami berdoa, beri kami Tuhan tuntunan firman-Mu, agar hidup kami boleh selaras dengan kehendak Bapa. Kami mau tenangkan hati kami dalam firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi kami semua, roh, jiwa, dan tubuh kami tundukkan kepada firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin, amin. Dan kita bersyukur Bapak Ibu ya, kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kasih yang melampaui batas itu yang seperti apa ya? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, firman Tuhan berkata itu sangat biasa, itu sangat normal, itu sangat masuk akal. Kalau ada kasih yang melampaui batas itu begini saudara, ada orang berbuat jahat sama kita, tapi kita harus berbuat baik kepada orang itu. Nah itu kasih yang melampaui batas. Saudara pernah nggak mengalami ada orang bikin jahat sama saudara, tapi saudara harus berbuat baik sama orang itu. Dan itu tidak mudah. Dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan waktu manusia itu benar. Tapi ketika kita berdosa, kita ini terpisah dari Tuhan, manusia memberontak dari Allah, disitulah Tuhan datang. Ya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu biasa. Tapi kita belajar dari Kristus hari ini, kita baca bersama 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata di sana dan ayat yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa apa? Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Bapak Ibu kita semua tahu bahwa waktu Yesus kita tahu bersama Yesus datang ke dalam dunia. Kenapa? Karena sejak zaman perjanjian lama, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu bisa disucikan hanya dengan darah. Karena nyawa ganti nyawa. Ya, itu adalah peraturan hukum Taurat. Makanya manusia dosanya bisa dikuduskan hanya dengan darah. Dan itu bicara tentang nyawa. Ya. Setiap setahun sekali imam besar harus masuk ke ruang maha kudus di bait suci untuk apa? Mempersembahkan korban sebagai penyucian dosa manusia. Berkali-kali Allah itu ingin manusia itu bebas dari dosa, mereka hidup di bawah pimpinan Tuhan. Karena dosa itu membuat kita ini terpisah dari Tuhan. Dan satu keadaan yang paling tragis dari seorang manusia adalah ketika dia hidup terpisah dari Tuhan. Sekaya apapun saudara, kalau engkau hidup tidak bergantung kepada Tuhan dan tidak dekat dengan Tuhan, maka hidupmu itu paling kasihan saudara. Orang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan.
Tapi dosa itu adalah penghambat antara manusia dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa-doamu, kata Tuhan. Tapi apa? Dosamu itu menjadi penghalang yang baik terjadi atas kamu. Kenapa kita nggak mengalami janji Tuhan? Karena ada dosa. Lalu manusia itu di dalam kengerian hidup, mereka hidup dalam kegelapan, dunia menjadi gelap karena hukuman dosa itu adalah maut. Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia karena tidak ada lagi darah yang dapat menghapus dosa manusia yang begitu kotor, ya. Lalu Yesus harus turun ke dalam dunia, Allah sendiri yang harus datang ke dalam dunia, mengutus anaknya Kristus Yesus Tuhan. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Ketika Yesus akhirnya ada di dunia, dia harus disalibkan. Ini yang tadi saya bilang, kenapa orang Kristen itu percaya kepada Tuhan yang mati. Saudara harus mengerti sejarah ini agar engkau bisa menceritakan kepada orang lain. Ketika di Israel, kita pergi ke rumah Imam Kayafas. Di situ Yesus ditangkap dan dia dikurung di penjara bawah tanah. Kalau saudara melihat di sana sendiri bagaimana dengan mata kepala, itu dia masuk di penjara bawah tanah, bukan turun pakai tangga. Dia diikat pakai tali saudara tangannya, lalu dia diturunkan dari lubang kecil. Badannya diturunkan pakai tali digantung. Jadi ketika dia diturunkan dengan tangan yang tergantung itu, bayangkan ini ketarik semua tulang-tulangnya, semuanya remuk saudara. Waktu itu akhirnya Yesus dihakimi di situ. Dan mereka bertanya, kira-kira alasan apa yang harus kita berikan kepada Kristus ini untuk dia bisa dihukum mati? Karena pada waktu itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pengen membunuh Yesus. Mereka tidak menemukan alasan, mereka takut kepada rakyat, kepada pengikut Kristus yang begitu banyak saat itu. Mereka membayar saksi-saksi dusta untuk bersaksi tentang Kristus supaya diberatkan. Lalu ketika ada satu orang yang maju dan berkata, dia harus dihukum mati. Kenapa? Karena dia telah menghujat Allah. Apa hujatannya? Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini, Dome of the Rock itu. Dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Mereka berkata, dia menghujat Allah. Bangunan itu bagi bangsa Israel adalah bangunan yang sangat sakral. Karena di sana tempat mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Dan dengan gampangnya Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kristus merobohkan bait Allah itu. Adalah dengan kematiannya manusia tidak perlu lagi mempersembahkan korban di bait Allah itu yang dilakukan oleh imam besar. Makanya kita tahu bersama ceritanya akhirnya Yesus dibunuh di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata waktu Yesus mati, tabir bait suci itu terbelah menjadi 2. Tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Bukan hanya imam besar yang boleh datang setahun sekali untuk menghampiri Tuhan. Tapi setiap kita yang percaya kepada Kristus menerima darahnya, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Lalu saya baru mengerti saudara, oh ternyata memang Yesus itu datang untuk mati. Dan apa yang dimaksudkan dia merobohkan bait Allah itu? Supaya kita ini tanpa perantara bisa datang sendiri kepada Tuhan. Natal adalah bukti kasih Kristus yang melampaui segala batas. Kita harusnya terhukum, kita harusnya mati. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya menerima Tuhan Yesus tahun 95. Karena saya bukan terlahir dari kecil Kristen. Tapi saya haji dan saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saya hidup di dalam dosa.
Saya melakukan apa yang saya mau. Karena saya pikir itulah kebahagiaan dan itulah kemerdekaan hidup. Tapi ketika saya hidup dalam dosa, hidup saya makin hancur, iblis makin tuduh kamu, ya kenapa kamu hidup, kamu sudah hancur. Orang yang hidup dalam dosa itu tidak mungkin ada damai sejahtera dalam dirinya. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Walaupun tanpa uang, walaupun miskin, kalau kita dekat dengan Tuhan, bahagia kita. Amin. Amin ya rela enggak? Walaupun gak ada duit dekat Tuhan, bahagia. Saya bukan berteori karena saya sudah mengalami. Ya, saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun di tangan saya. Saya pernah hidup tanpa ada satu orang pun yang bisa saya jadikan tempat sandaran hidup saya. Lalu akhirnya tahun 95, ketika saya berpikir mau mengakhiri hidup saya sudah melakukan semua dosa. Dan saya tiba di satu titik kejenuhan hidup. Saya merasa gak ada yang sayang sama saya. Papi saya tiap hari pukulin saya sampai biru-biru badan saya. Dan iblis ngomong gak ada yang sayang sama kamu, gak ada yang mengasihi kamu. Mati aja, bunuh diri aja, hidupmu sudah kotor, kamu penuh dosa. Masa depanmu juga sudah hancur. Semua intimidasi iblis itu datang kepada saya. Dan alasan yang paling kuat untuk saya mau mengakhiri hidup saya karena iblis bilang tidak ada yang mengasihimu. Papi saya kalau pukul saya, saudara, rambut saya dijambak, saya dihajar sampai biru-biru badan saya. Dan perasaan tidak dikasihi itulah yang mendorong saya untuk saya mau mengakhiri hidup saya. Kalau saudara lihat semua orang yang bunuh diri itu sebenarnya entah itu karena masalah hutang, karena masalah apa, problem yang paling besar dalam hati mereka adalah karena mereka tahu tidak ada orang yang mengasihi mereka. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu kasih. Karena itu setiap manusia membutuhkan kasih. Waktu saya tahu gak ada yang mengasihi saya, iblis berhasil meyakinkan saya, orang tuamu aja gak sayang sama kamu, gak ada yang sayang sama kamu. Tiap hari saya berpikir mati, paling enak itu mati. Lalu sampai satu saat saya tulis surat buat orang tua saya bilang, Mami, Papi, saya minta maaf, tapi ini yang terbaik. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau saya ini jadi anak yang tidak berbakti. Dan saya juga minta maaf kalau saya mengambil keputusan bunuh diri. Kalian tidak pernah mengerti saya, bahkan saya tahu kalian tidak ada satupun yang sayang sama saya. Selalu itu yang keluar dari hati saya, tidak ada orang yang sayang sama saya. Tapi malam itu sebuah pertanyaan muncul di kepala saya begini. Tuhan itu ada apa enggak? Kalau Tuhan itu ada, siapa Tuhan itu sebenarnya? Lalu sebuah pertanyaan muncul, kenapa Tuhan menciptakan saya? Cuma untuk hidup seperti ini? Cuma untuk hancur? Cuma untuk bikin dosa? Cuma untuk dipukulin? Cuma untuk bunuh diri? Apa rencana Tuhan bagi saya? Kenapa Tuhan ciptakan saya ke dunia? Ada begitu banyak pertanyaan tentang Tuhan yang berkecamuk di kepala saya, saudara, dan itu gak pernah saya pikirkan sebelumnya. Lalu saya mulai penasaran untuk mencari siapa Tuhan itu. Dan Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jangan puas cuma dengan menjadi orang Kristen. Jangan puas hanya dengan beragama Kristen. Karena tidak semua orang Kristen selamat masuk surga. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Apa pesan Natal bagi kita di tahun ini Bapak Ibu? Kasih yang melampaui batas, biarlah hadir dalam hidup kita. Saya berdoa tahun ini kita menjadi keluarga yang hidup dalam kasih. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh belajar untuk saling mengasihi suami istri, pulang dari tempat ini berubah supaya anak cucumu diberkati Tuhan. Jangan ada lagi yang berantem, saling tuduh, saling menyakiti. Jangan biarkan iblis menang dalam rumah tangga kita.
Tapi kita mau menjadi suami istri yang bergandengan tangan, yang bersehati, menangis bersama buat keluarga kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, di mana ada orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan, mengalir dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita hentikan semua hal yang bisa membuat hancur keluarga kita. Saya melihat di Jakarta banyak anak-anak muda yang kehilangan arah. Kenapa? Dimulai dari orang tua. Banyak anak muda yang bunuh diri karena mengalami kehancuran dalam keluarga. Lihat papa mamanya tiap hari bertengkar. Mari saudara, saya berdoa supaya kita semua sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mau menanggapi kasih Tuhan yang tanpa batas itu. Kristus sudah datang lahir di hati dan hidup kita. Biar kita sama-sama mau mempraktekkan kasih Kristus itu. Dan kita mau sungguh-sungguh meneladani Kristus. Kalau orang itu menjelekin kita, orang musuh kita itu biasa. Kalau teman menjelekin kita yang kita gak pernah berbuat baik sama dia, itu juga biasa. Tapi orang yang selalu kita tolong, yang selalu minta tolong sama kita dan selalu kita tolong, menjelekkan kita, itu sakit loh saudara. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Tapi biar Natal tahun ini menjadikan hati kita ini semakin kudus di hadapan Tuhan. Kita mau belajar terimpartasi dari kasih Kristus yang melampaui batas itu. Dan saya mau, mari kita semua datang kepada Tuhan. Biar kita mau berkata, Tuhan, kami mau tutup tahun ini Tuhan, dengan hidup yang berkenan pada Tuhan. Dengan hati yang baru, tanpa kepahitan, kekecewaan, kami mau mempraktekkan kasih Tuhan itu. Supaya kami boleh memasuki tahun yang baru, dengan hati yang baru, hidup yang baru, dan berkat Tuhan yang baru. Kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian, karena begitu Allah cinta dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu Allah cinta umatnya, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta umatnya, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi katakan, karena begitu Allah cinta umatnya, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih yang melampaui batas yang Kau berikan buat kami.
Kami yang harusnya mati binasa karena pemberontakan dan dosa kami. Tapi Tuhan mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Karena itu belajar kami Tuhan, supaya kami juga bisa menerima suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami sebagaimana mereka ada. Jangan biarkan Tuhan kepahitan, kekecewaan, amarah, kedagingan kami menghancurkan kasih Tuhan yang ada dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Sebab firman Tuhan berkata, karena Allah telah mengasihi kamu sedemikian rupa, karena itu hendaklah engkau juga saling mengasihi. Mari kita ambil waktu sejenak. Suami berdoa buat istrimu dan anak-anakmu. Istri berdoa buat suami dan anak-anakmu. Katakan, Tuhan, aku mengasihi dan aku mau lepaskan pengampunan hari ini. Kalau ada kepahitan, ada kekecewaan dalam hati kami, kami mau belajar melepaskan pengampunan supaya kasih Tuhan penuh dalam hidup kami. Biar kami memasuki tahun yang baru dengan hidup dan hati yang baru, supaya tidak ada penghalang berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Dan untuk bisa mengasihi sesama kita saudara, maka kita harus pertama-tama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan hidup menuruti firman Tuhan, dengan kita tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Kami bertobat di hadapan-Mu Bapa. Ada dosa apapun, kenajisan, percabulan, ada dosa amarah, kepahitan, kesombongan, kami tanggalkan Tuhan di penghujung tahun ini. Kami bersyukur Tuhan masih izinkan kami ada di penghujung tahun ini, untuk kami terus membereskan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati gereja-Mu, umat-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang jemaat yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua, agar hidup kami diubahkan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.